saya akan menjelaskan pertemuan 3 yaitu reksadana. Yang pertama, pengertian berinvestasi secara tidak langsung. Berinvestasi secara tidak langsung adalah bentuk investasi di mana investor tidak secara aktif mengelola portofolio investasinya sendiri, melainkan menyerahkan pengelolaan tersebut kepada manajer investasi. Salah satu contoh paling umum dari investasi tidak langsung adalah reksadana. Ciri-ciri investasi tidak langsung yang pertama itu investor cukup menyetorkan dana saja, tanpa harus ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan aset. Yang kedua, seluruh aktivitas investasi dilakukan oleh pihak profesional, manajer investasi. Investor tidak perlu repot memantau harga saham atau surat berharga secara aktif. Keuntungan investasi tidak langsung, yang pertama itu praktis dan efisien karena dikelola oleh ahlinya. Yang kedua, cocok untuk investor yang tidak punya waktu, pengetahuan, atau minat mendalam pada dunia investasi. Yang tiga, dana bisa dicarikan dengan mudah sesuai jenis dan kesepakatan investasi. Risiko atau kekurangannya, investor menanggung risiko jika manajer investasi gagal mengelola dana dengan baik. Tidak ada hak untuk mengontrol keputusan investasi, tidak bisa menggugat bila terjadi kerugian akibat kesalahan manajemen dana. Yang kedua, definisi perusahaan investasi, investment companies. Perusahaan investasi adalah badan usaha, bisa berbentuk perusahaan, perwalian, atau kemitraan yang menghimpun dana dari banyak investor dan mengelolanya dalam bentuk portofolio sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Ciri-ciri perusahaan investasi, fokus utamanya adalah mengelola modal kolektif investor dan mengalokasikannya dalam bentuk investasi di pasar keuangan. Yang kedua, bisa berbentuk reksadana terbuka atau reksadana tertutup. Ketiga, dapat dimiliki oleh pihak swasta atau publik. Keempat, menyediakan layanan tambahan seperti manajemen portofolio, akuntansi, hukum, kustodian, dan layanan pajak. Cara kerja, dana dikumpulkan dari banyak investor, dana tersebut diinvestasikan oleh manajer investasi dalam aset yang dipilih. Investor akan menerima imbal hasil atau menanggung kerugian sesuai dengan proporsi investasinya. Selanjutnya adalah definisi dari reksadana. Reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana ini merupakan sarana kolektif di mana dana dari banyak investor dikelola secara profesional untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, 3 unsur utama dalam reksadana adalah adanya dana dari masyarakat, pengelolaan, dan dalam portofolio efek, dan pengelolaan oleh manajer investasi. Jenis-jenis dari reksadana ini yaitu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana campuran, dan reksadana saham, reksadana terproteksi, dan reksadana tertutup. Jenis-jenis reksadana ini akan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk memilih produk sesuai dengan tujuan investasinya dan profil risiko dan jangka waktu yang kita inginkan. Nah, sebelum berinvestasi, kita disarankan untuk membaca prospektus reksadana guna untuk memahami detail tujuan, strategi pengelolaan, dan risiko produk. Mekanisme investasi reksadana. Yang pertama, itu investor membeli unit penyertaan reksadana melalui agen penjualan atau APRD. Membeli unit penyertaan reksadana ini bisa dilakukan lewat agen penjual reksadana atau APRD seperti bank, sekuritas, atau aplikasi digital seperti Bibit, Bareksa, Ajaib, Tanam Duit, dan lainnya. Selanjutnya, dana dikelola oleh MI atau manajemen investasi sesuai prospektus dan strategi portofolio. Setelah dibeli, uang akan dikelola oleh manajer investasi profesional. Tugas mereka adalah menyusun strategi dan menempatkan dana ke instrumen-instrumen yang ada di dalam prospektus.
seperti saham, obligasi, pasar uang, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada bank kustodian, menyimpan dan mencatat transaksi. Uang dan aset reksadana bukan dipegang langsung oleh manajer investasi, melainkan oleh bank kustodian yang bertugas menyimpan aset, mencatat transaksi harian, dan menghitung nilai aktiva bersih atau NAB. Selanjutnya ada nilai aktiva bersih atau NAB diumumkan tiap hari. NAB menunjukkan harga per unit reksadana hari itu dan bisa naik turun tergantung kinerja aset dalam portofolio. Adapun contoh platform investasi yaitu seperti Bibit, Bareksa, Ajaib, Tanam Duit, dan lain sebagainya. Selanjutnya kinerja perusahaan investasi reksadana. Ada beberapa indikator utama untuk melihat kinerja perusahaan manajer investasi. Yang pertama ada return historis. Lihat berapa persen keuntungan yang diberikan reksadana dalam 1, 3, atau 5 tahun terakhir. Contohnya, reksadana itu memberi return 20% dalam 1 tahun. Itu berarti bagus, tapi harus dibandingkan dengan reksadana sejenis. Yang kedua itu ada konsistensi performa. Apakah return yang dihasilkan stabil dari tahun ke tahun atau hanya bagus sesekali? Nah, konsistensi ini penting buat investasi jangka panjang. Yang ketiga itu ada dana kelolaan atau AUM. Semakin besar dana yang dikelola, biasanya menunjukkan kepercayaan investor yang tinggi. Tapi bukan berarti AUM besar atau pasti returnnya tinggi. Tetap lihat performanya. Nah, yang keempat itu ada rasio biaya atau expense ratio. Ini biaya yang dipotong dari kinerja reksadana. Harus wajar dan sesuai ekspektasi dan kualitas, biasanya antara 1% sampai 3% per tahun. Nah, dan yang terakhir itu ada transparansi dan pelaporan. Manajer investasi yang baik memberikan laporan bulanan, update portofolio, dan penjelasan strategi. Poin berikutnya adalah perkembangan reksadana di masa depan. Perkembangan reksadana di masa depan diperkirakan akan terus menunjukkan tren positif meskipun ada tantangan pasar dan ekonomi global. Perkembangan reksadana di masa depan tetap menjanjikan dengan dukungan pertumbuhan investor, diversifikasi produk, dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi serta transformasi ekonomi digital. Reksadana diperkirakan akan terus menjadi instrumen investasi yang menarik dan berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Poin berikutnya adalah hedge fund. Hedge fund merupakan instrumen investasi alternatif yang menggabungkan strategi pengelolaan aktif dengan tujuan memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dari rata-rata pasar, sekaligus mengelola resiko kerugian dengan cara yang lebih dinamis dan beragam dibandingkan investasi tradisional. Namun, potensi keuntungan yang besar ini juga diiringi dengan resiko yang lebih tinggi dan persyaratan investasi yang ketat. Sehingga hedge fund lebih sesuai untuk investor yang memiliki profil risiko agresif dan pemahaman mendalam tentang pasar keuangan.